Hai, welcome back to the show. Masih di Sweet Talk. Kita kembali lagi di Sweet Talk barengan sama saya Ditan Sudiro pastinya. Kayak biasa millennials, kalau di Sweet Talk kita bakal ngomongin tentang dunia kreatif, tepatnya adalah dunia film. Dan kali ini berhubungan sama gue sih, tapi gue kurang paham sebenarnya tentang dunia ini. Ini berkaitan tentang audio. Yes, audio di dunia film. Sound di dunia film. Dan yang depan gue udah bukan orang sembarang orang nih. Dia ada 2 award FFI loh di tangan dia. Apa kabar Bang Iksan? Baik. Salam dunia perfilman anyway. Gitu. Lagi sibuk apa sih lo by the way? Baru selesai syuting sih. Asik. Apa? Bocoran dong. Syuting apa? Baru selesai seriesnya Gossip Girl Indonesia. Gossip Girl. Oh. Ya. GoPlay. Ya, GoPlay. GoPlay. Oh itu series ya? Dia bukan film ini? Bukan, di series. Dia jatuhnya sih, gue belum nonton soalnya anyway. Dia baru rilis 14 Februari besok kok. Season 1. Season 1. Itu tuh gue tahu tuh yang namanya misalnya Ronald Hayo Diningrat gitu-gitu kan karena nama karakter-karakternya. Iya. Sebenarnya sih nama mereka cuma kita tambahin Indonesianya lah. Itu sebenarnya series, tapi produksinya kayak film ya atau gimana? Karena kan lu kan dunia film nih, lu terjun di seriesnya GoPlay juga. Sebenarnya sih awalnya terlibat juga gara-gara dia tuh ada premier yang akan ke bioskop dulu kemarin. Tayang di layar lebar, premiernya karena Warner-nya minta begitu. Terus habis itu kita tayang di OTT semua sih, di GoPlay semua. Di OTT semua. Yeah. Ngomongin tentang dunia, lompat dulu deh. Dunia OTT sama dunia film Indonesia, bedanya apa sih produksinya? Selain krunya pasti sama nih, gue tau banget. Sekarang sih sebenarnya lagi tren nih. Ini lagi tren series lagi masuk. Sekarang lagi banyak-banyaknya gitu. Cuman kita masih nyari konsep kerja yang bener sih sebenarnya. Karena bikin series tuh beda sama bikin film sih sebenarnya. Di OTT ya? Iya, dan ini juga dunia baru. Dunia baru. Well, anyway ini kalau ngomongin tentang kualitas talent industri kreatif di Indonesia, dari sisi pekerja di belakang layar, kita ngomongin SDM-nya nih Mas Iksan nih. Kalau menurut lo pribadi, lo udah bisa nilai saat ini tuh secara kualitas tim yang bekerja udah cukup baik atau gak sih buat industri film di Indonesia SDM-nya? Tadi kan OTT kita masih harus cari nih pakemnya. Kalau di film sendiri menurut lo gimana nih? Sebenarnya SDM kita udah siap sih sebenarnya untuk bersaing ya. Sebenarnya dan peralatannya pun udah ada. Kita bisa bikin mau kayak apa juga kita bisa bikin. Cuman tinggal dari manusianya aja, ini dia mau berkembang lagi atau mau stop di situ gitu. Karena sebenarnya kita mampu, kita bisa bikin itu. Cuman mungkin ada beberapa yang ya udahlah, ada beberapa yang masih pengen bikin lebih. Ini kalau ngomongin tentang perkembangan juga, tadi lo bilang SDM-nya tergantung nih masih mau di situ atau mau berkembang sendiri. Kalau lo sendiri kan, lo otodidak apa sekolah sih? Sorry, biasanya kan kalau dunia seni, gue otodidak. Kalau lo kan jatuhnya sekolah kan ya? Iya, gue sekolah. Backgroundnya saya emang ngambil sound juga dulu di IKJ. Tapi emang dari zaman SMA tuh udah hobi dengan yang berbau-bau audio gitu. Emang kita udah main band, kita udah jadi IO untuk ngurusin sound gitu di zaman SMA. Kalau yang teman-teman lo sendiri rata-rata jadi jatuh ke film juga nggak? Yang lulusan IKJ Audio? Nah, yang diambil IKJ Audio kayak gue sendiri ya. Ada beberapa tuh maksudnya kita udah. Yang waktu itu angkatan gue kayaknya yang lulus cuma 2 apa 3 orang. Oh nggak gitu, oke. Iya emang kalau lulus jadi kayak nggak lulus tuh gitu sebenarnya. Oke, cuman lo sendiri yang dunia film? Iya, beberapa ada yang lain, cuman dia nggak di bidang sound ya. Ada yang jadi director, ada yang jadi editor gitu. Uniknya kalau kita ngomong IKJ dikit deh. Apa sih yang bikin kayak gitu? Kayaknya teman-teman gue IKJ juga gitu, ngambilnya apa. Tapi malah pas kerja nyari duitnya yang lain gitu. Nah itu juga gue gak ngerti kenapa gitu. Kalau gue emang dari awal ngambil sound ya emang para pengen sound ya. Tapi ada beberapa tuh yang kayak ngambilnya apa karena gak tahu mau jadi apa gitu. Oh oke. Pas kebawa ke dunianya tiba-tiba dia jadi yang lain gitu di luar. Awalnya lo bisa terjun ke industri audio itu gimana sih? Pas zaman kuliah itu sebenarnya atau dari zaman SMA nih, coba ceritain deh. Dan sebenarnya sih di IO tuh udah dari zaman SMA sih. IO, oke. Jadi kalau libur kita udah ke IO, kayak ada event-event apa tuh saya ikut bantuin buat di soundnya gitu. Oh oke. Ngeband juga. Mamang sound yang ngasih mikrofon dulu. Mulai dari situ dari tuh. Situ. Terus masuk kuliah, kelar kuliah tuh saya pertama kali di post sebenarnya. Post production. Post production. Itu 4 tahunan lah di situ. Baru saya ke lapangan baru sekarang. Post production, iklan, banyak kan? Film juga. Film dari juga. awal di film sih. Bedanya apa sih sebenarnya kalau di audio film sama audio band atau iklan, bedanya apa sih sebenarnya? Wah kalau itu. Kalau gue selalu awam nih ya, yang gue tangkap tuh cuman
silent please. Yang gue tahu gitu doang. Silent gue butuh audio nih gitu. Sama ngambil suara suasananya, atmosfernya. Yang gue tahu hanya sebatas itu loh. Sama sound effect paling, bikin sound effect. Kalau gue suka nonton di YouTube tuh bikin sound effect. Bikin monster suaranya dari apa gitu-gitu. Kalau di Indonesia kayak gimana? Nah, sebenarnya di Indonesia udah kayak gitu juga. Kita udah bikin, ya kita ngerekam dialognya harus bagus, kita ngerekam ambience-nya, kita bikin efeknya. Kita bikin suara-suara lain kalau yang butuh dibuat gitu, yang disebut foley-foley itu kita bikin suara baru kan. Kita bikin suara-suara yang perlu dipasangin gitu. Kalau ngomongin bedanya antara iklan dan film dan yang lain, di film itu ada sebuah desain sih. Ada desain biar kita mau bikin soundnya kayak apa nih. Kita ngasih apa ke penonton gitu sebenarnya. Contoh yang terakhir deh yang lo Gossip Girl boleh dibahas ya nih? Enggak, belum boleh. Jadi sebelumnya deh lo desainnya apa tuh? Kasih gue contoh deh. Kalau yang seru, berasa nih ya, yang berasa banget secara desain tuh kemarin yang udah tayang tuh Ratu Ilmu Hitam sebenarnya. Aduh. It's horror sih. Iya. Cuman di situ tuh kita emang bikin something yang agak beda. Jadi kita ngasih nuansa baru yang bener-bener suaranya kita bikin lari-lari kesana sini sih. Jadi kalau nonton tuh kayak di bioskop ya. Kita lihat di bioskop tuh orangnya spot on. Kayak misalnya di tengah dia geser ke kanan, dia akan geser ke kanan. Ngikutin lo ya. Iya. Dan itu ternyata lumayan sukses ya. Kemarin kita coba, maksudnya impact ke penontonnya gitu. Itu yang desain semua film didesain kayak gitu atau enggak sih sebenarnya? Enggak selalu. Itu kan balik ke kitanya juga mau sama dikasih apa enggaknya gitu. Oke, dikasih apa enggak. Tapi sumber daya udah ada nih di kita nih. Ada. Lu kayak post productionnya gak usah di Thailand gitu untuk audio. Nggak perlu. Kita udah ada kok. Semua udah. Berapa lama sih sebenarnya proses untuk bikin yang tadi lo bilang audionya kalau lo ada di kanan suara yang ngikut segala macam kayak gitu? Nah ini berapa lamanya balik lagi nih. Ini ada yang dikasih panjang ada yang enggak. Jadi lo mau ngasih kita kerja berapa jam gitu intinya sih. Tergantung dari situ ya. Oke. Proses pengerjaannya kayak gimana sih? Di film tuh kita dari hasil rekaman yang misalnya gue rekam di lapangan, masuk ke post itu kita harus singin suara sama gambar harus sama. Synchronize. Ya. Abis itu masuk proses setelah diediting, setelah diedit gambar kita masuk proses mixingnya. Itu kita harus bersihin dialognya dulu. Oh iya. Dialognya udah bersih, kita harus nyari ambience-nya udah benar apa belum. Ada yang kalau nggak ada yang bisa dipakai kita harus apa di ADR. ADR tuh dubbing maksudnya. Ada yang di ADR ada yang enggak gitu. Kita harus cari mana yang sampai dapat semuanya rapi. Abis itu kita desain secara konsep, masukin musik, masukin efek-efek apa segala macam. So panjang sih sebenernya. Itu berapa lama? Yang ideal tuh berapa lama sih satu film prosesnya? Yang ideal nih. Kalau mau kasih enak tuh sebenarnya 2 bulan 3 bulan. Pernah nggak dikasih enak 2 bulan 3 bulan? Ada juga sih. Ada ya? Ada. 2 bulan 3 bulan sih itu udah kayaknya minim. Tapi rata-rata di sini sebulan. Ada yang bahkan ada yang 2 minggu udah harus jadi gitu. 2 minggu ya? Tukang tusir ya? Iya. Editor. Tusir by the way itu edit bahasa Indonesianya tusir. Kang tusir. Hapus-hapusin yang gak perlu. Yoi, semua udah pulang lu belum pulang. Tapi kalau misalnya ada satu film terus menurut lo, ini gak bersih nih gue harus nyari atmosfer lagi. Itu mau gak mau lo ngerekam ulang tuh. Gitu gak sih? Gue hayalan gue sih seperti itu misalnya. Kalau gue sebagai sound recordistnya gitu. Misalnya kita ngelihat waktu baca cerita gitu. Kita kan tahu ini film butuh ambience apa. Kalau misalnya itu ambience emang perlu, maksudnya nggak ada di bank library itu nggak ada, terus harus dibuat dan ya udah akan gue rekam itu ambience supaya kita kasih ke post. Lo cari itu ya. Tapi kalau pengalaman lo sendiri tadi lo cerita di helikopter. Itu emang helikopter itu naik waktu itu challenging banget ya. Itu acara salah satu acara juga sih. Jadi sekitar dia harusnya kan adegannya tuh skydive. Oke. Parasailing itu yang berdua itu apa sih namanya? Terjun payung cuma berdua tandem. Nah itu normalnya 3.000 feet kalau nggak salah. Ini kita di atasnya jadi kayak 10.000 feet. Oke. Di atas terus dia harus lompat. Nah di situ kan kita bikin adegan jadi dia harus teriak-teriakan, dia ada dialog apa segala macam. Karena yang kita ajak lompat itu juga dia sebenarnya baru tahu itu kalau dia harus lompat. Jadi dia nggak tahu dia. Iya emang di challenge kayak gitu. Di challenge-nya. Oke, ya reality show sih. And anyway, musuh dari orang-orang sound adalah noise gitu. Helikopter kan full of noise. Iya. Lu gimana tuh mengakalinya dan? Ya cari equipment. Itu cara equipment yang bener sih. Cara equipment yang bener sama tinggal tweakingnya kita aja sih. Tweak ya. 80% di tweaking ya? Iya. 80% di tweaking pasti. Equipmentnya apaan anyway kalau buat kayak di helikopter gitu? Sebenarnya kalau recorder sih sama yang gue pakai tuh. Ini nyebut brand gak apa kan ya? Gak apa-apa. Ada sound device yang gue pakai mereknya. Terus untuk
wirelessnya karena waktu itu kita harus di helikopter noise tinggi, ada wireless khusus yang gue ambil. Emang dia agak reduce noise lumayan banyak lah. Mic-nya maksudnya. Iya, bisa. Bisa. Gila. Ada ya teknologi. Ada. Gue soalnya denger helikopter tuh kayak, wah itu kan musuh orang audio banget. Dari hasil lo sekolah zaman dulu, dan terus pasti ngambil kelas juga dong, course yang lain segala macam. Sempet. Itu di lapangan kepake gak sih ilmu-ilmunya? Nah ini. Pertanyaan bagus kan? Jadi gue sebenarnya kelar kuliah itu tuh ilmunya kalau gue selalu ngerasa itu kurang komplit gitu. Kayak ini ada yang kurang. Kalau cuma ngerekam ada suara aja sih, kayaknya semua orang bisa deh. Maksudnya ini ada yang kurang karena kalau kita ngelihat kiblatnya keluar itu kayak kok kita jauh banget ya. Mereka taunya kok detail banget ya gitu. Akhirnya jatuhnya dari sekolah malah jadi otodidak gitu. Sekolah lo belajar sendiri ujungnya untuk bisa nyampe ke sini gitu ya. Untuk nyari ilmunya kan literaturnya juga susah banget nyarinya di sini. Literaturnya kenapa susah? Nggak ada yang bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Nyari bahasa Inggrisnya pun susah. Jadi kita harus masuk grup kayak soundman di luar apa di mana ya. Something zaman dulu Yahoo Groups dan lain-lain. Terus tanya aja udah, kalau gue sih kebetulan orangnya agak gila, kalau gue gak ngerti gue tanya aja udah sama orang yang lebih paham. Dan gitu. pasti ada yang jawab tuh. Dan mereka pasti kasih tahu kok. Oke, jadi lebih banyak otodidak, lebih banyak tweakingnya nih. Ya ujung-ujungnya kesininya begitu. Waktu lo baru lulus lo kaget gak sih ngerasain itu di dunia pekerjaan di lapangan ternyata, waduh ilmu yang kemarin ternyata beda. Kaget gue. Karena justru banyak nggak tahu, kita cuma tahu ini mic ini merek ini dia tuh kualitasnya. Misal dia shotgun, dia fabric cardioid, dia ini, tapi nggak ada yang bisa gue pakai untuk gue syuting. Aplikasinya apa ya? Gitu. Itu yang lo temukan tuh pertama-tama. Kalau gue pribadi ya. Yang lo temukan pertama-tama adalah yang langsung lo tabrak. Jadi yang lo ijazah lo tuh ternyata hanya perkenalan doang. Untuk nyemplung, untuk gue dapat channel buat nyemplung. Iya, ini lulusan audio nih. Pas sampai, ya audio gue bukan yang ini sih. Di lapangan sebenarnya orang audio tuh fokusnya yang gue tahu tim audio itu cuman yang kelihatan, karena gue biasa depan kamera, yang kelihatan itu teman-teman yang megang boom, sama yang ngatur audio di clip on. Kalau di film tuh sebenarnya kayak gimana tuh? Kalau gue biasanya syuting tuh bertiga. Kadang malah berempat. Jadi ada gue yang megang recordernya, ada boom operatornya satu orang. Ada asisten sound tuh dia sebenarnya lebih ke urusan wireless kalau gue. Dia naruh dia untuk masang-masang wireless ke pemain dan segala macam. Satu lagi tuh runner, bantuin barang, pindah-pindah barang, koordinasi sama orang-orang lokasi segala macam. Berempat, satu lagi si boom. Kalau lu fokus di ngerekordnya aja. Dan itu nggak cuma mencet doang. Enggak. Ngapain aja sih itu sebenarnya? Kalau di film gue nggak tahu, kalau gue nge-treatnya gini, film, reality show, dokumenter atau apapun itu gue pasti punya template yang beda-beda secara sound ya. Oke. Jelasin deh template-nya apa aja tuh. Jadi kayak misalnya buat film, gue tuh harus ngejagain dia punya tone orang ngomong itu harus gue rata gitu satu film sebenarnya harusnya. Kalau dokumenter tuh kan lebih real, lo harus lebih banyak motong noise-nya, yang penting dialognya masuk. Kalau gue reality show, gue harus bilang apapun yang terjadi itu harus kedengeran. Masuk aja. Lebih gampang, enggak ya? Enggak juga. Salah ya kan? Justru malah jadi susah, kayak misalnya lu ketemu suara helikopter sama orang ngomong, bisa sekedar suara rekam juga. Lagi gak mau nih, helikopter gak boleh masuk. Ibaratnya gitu ya. Paling gak harus ada dialog di sini, noise-nya segini gitu. Kalau film itu kan lebih semuanya harus clean, karena semua kita create nanti di post. Oke, ini kalau di lapangan sendiri, boleh diceritain gak sih nih Mas kepada para millennials yang lagi nonton mengenai divisi yang lo tangani di perfilman. Kalau tadi kan di lapangan doang tuh lo berempat. Kalau dari pre-production tuh sebenarnya tim sound tuh kerjanya dari apa sih? Dari pre-productionnya sampai post-nya? Sound tuh sebenarnya yang mungkin orang tahunya cuma pas syuting ngerekamnya. Iya, tadi kan pertanyaan gue pertama itu tuh. Jadi kita sebenarnya dari pre itu kita udah, pertama sih kita harus lihat skenario dulu sih. Untuk tahu ini film tentang apa, moodnya gimana secara sound. Sama pemainnya tuh udah berapa banyak, jadi kita bisa nentuin equipment yang mau kita pakai itu apa. Habis itu kita harus lihat lokasi kan, kita harus cek lokasinya. Location. Locationnya ini sama ceritanya tuh secara audio nyambung apa enggak. Misalnya ada rumah yang di tengah hutan, tapi kita syutingnya ternyata di daerah perkotaan. Berarti kan secara noise pasti bocor. Secara konsep ya, pasti kan beda gitu. Itu harus diomongin dari awal. Pernah ada kayak gitu, ada satu rumah gue kurung kain hitam, pernah juga sih. Ngaruh ya? Yang reduce noise di luarnya sebenarnya. Kalau kain putih?
jadi terang. Harus hitam ya, harus hitam ya. Ya kayak gitu. Terus akhirnya masuk ke setelah location tadi kita masuk ke syutingnya. Setelah syuting kita masuk ke pose-nya itu udah lebih ke ngolah hasil dari rekaman tadi sih. Gitu. Untuk dimasukin ke dalam. Dan timnya beda tuh semuanya. Beda. Jadi yang dari gue misal tadi berempat atau bertiga. Itu kan di lapangan, Yes. productionnya. Di pose itu ada yang bertiga, ada yang berlima, ada yang berenam. Maksudnya ada yang setiap job desk sendiri-sendiri. Ada yang satu orang ngerjain beberapa job desk gitu. Spesialis di voice, Spesialis. audio doang, spesialis di atmosfer doang. Iya, ada yang ngurusin hanya dia hanya Dialog. buat take VO doang misalnya atau ADR doang. Dia ada yang dia ngurusin sound effect aja. Oh, oke. Dia ngurusin dialog editingnya aja, yang satu sound designernya. Itu spesialis-spesialis tuh. Iya. Kalau lu biasanya kalau di pos megang yang mana? Pernah semuanya? Iya, ngelewatin semua sih. Karena kan gue juga jalan film pendek, suka mixing film pendek juga dulunya gitu. Jadi kayak ya nyoba-nyoba aja semuanya. Yang kosong di mana sih nih? Ibaratnya kayak gitu jadinya. Oke, ini kalau proses bekerja sendiri nih. Kalau proses bekerja sendiri di lapangan, contohnya ini kita lagi di studio nih. Atau kita lagi di lapangan, itu kan pasti beda tuh. Bedanya apa sih? Di studio sama di luar. Ah. Kalau gue lebih ke treatment equipment yang gue pakai sih. Gitu. Outdoor sama interior pasti mic yang gue pakai juga beda gitu. Kayak boom yang gue pakai itu lain. Terus kadang levelnya juga harus gue atur lagi. Di luar lebih noise, di sini lebih enggak gitu kan. Lebih seneng studio juga sih ya. Kalau gue lebih senang outdoor. Enggak. Karena kadang kita dalam studio tuh ada noise yang kita nggak tahu dari mana. Oh iya udah disuruh diem semua ada suara nanti kita bahas. Nanti misteri-misteri kita Iya, bahas iya. tuh. Gue ada pengalaman pribadi soalnya. Tapi lo lebih seneng di outdoor. Beda lo lebih seneng di outdoor ya. Iya, Outdoor karena- kan lo gak bisa kendaliin gitu. Tiba-tiba Justru- layangan lewat lah. Enggak sih. Nggak, kalau gue lebih bisa ngelihat ada apa di sekitar gue. Karena kalau studio, misalnya gue di sini gitu, ada suara di luar sana yang gue juga nggak tahu itu suara apa Lu di mana ya. bingung. Oke. Jadi ngasih tahu koordinasinya tuh kayak susah. Ada gak sih pengalaman lo yang wah ini tantangan banget dan akhirnya lo menemukan solusinya. Lo bingung nih, aduh ini gimana? Lo belum tahu caranya. Akhirnya lo nemu solusinya nih. Yang paling menarik. Pas awal-awal kali ya. Ini waktu gue ngerjain The Raid sih, The Raid. dari 2. Itu pertama kali. Karena alat Wah, itu gua- audionya seru banget itu. Ceprot. Suara perkelahiannya aja Iya, udah karena setok. alat gue juga belum mumpuni banget. Mumpuni gue paham, ya belum Jadi bisa. masih kita pakai yang ada aja dulu nih, yang gue punya sekarang ya udah kita maksimalin gitu. Karena belum ada bantuan dari luar juga untuk peralatan gitu. Jadi yang seadanya kita pakai aja semua sourcesnya. Nah kebetulan adegannya tuh sayangnya nggak dipakai ya, sayangnya ini dibuang di filmnya. Cuma adegan itu lumayan panjang, dia dari dalam keluar ke ruang tengah kayak 3 menit 4 menit tuh one take. One Naik take, turun oke. tangga, jadi jalan, dialog, jalan lagi naik tangga, berantem di ruangan karaoke, keluar lagi berantem, sampai turun. Dan itu kan semua kita belum ada wireless ya, semua kabel, boomnya harus kabel. Belum ada wireless. Ya Belum wireless, ada, oke. wireless udah, tapi Lu gak dapet. ya tapi mic boom gua kan harus kabel. Kalau sekarang mic boom gua pun udah wireless gitu. Oh, iya baru gue mau ngomong. Itu masih kabel. Berarti ada yang megangin boomnya, ada yang megangin kabel dong. Nah iya makanya. jadi kayak lebih kompleks aja sih semuanya saat itu untuk bisa dapetin semuanya bener sampai atas gitu. Belum sinyal kita juga ya bisa Kabel. dibilang wirelessnya masih Ngerti. kadang putus, kadang apa Kadang jadi dapet. kayak gitulah. Terus gimana solusinya apa waktu itu? Wah kita akhirnya alatnya gue gendong. Jadi gue ikut maju bareng-bareng sama kamera. Oh oke. Demi Sambil pakai headphone ya? ya sambil nyari posisi sambil ngumpet sambil keluar lagi gitu maksudnya. Maju mulu keringetan tegang aduh. Jadi ikut koreo bersama mereka lah. Gue pikir kerjaan audioman duduk doang. Enggak. Sorry. Jadi milenials kalau lu butuh tantangan, lu bisa jadi sound engineer, nggak duduk doang. Seru Salah, kok. seru. Oke, itu kalau ngomongin yang lu menemukan solusinya. Kalau persiapan sendiri, biasanya itu siap kalau mau produksi, persiapannya apa sih? Kayak tadi dari tadi kan ribet banget tuh. Persiapannya alat-alat ya? Persiapannya sih lebih ke kalau gue sih lebih ke peralatan apa yang perlu gue pakai. Jadi kalau gue tuh lebih Lu mikir gini. technical, bro. Iya, jadi emang sih sound harus bagus ya. Tapi kalau gue mikir ya tetap poinnya tetap filmnya yang harus bagus, bukan sound yang harus bagus. Sound bagus ya karena filmnya bagus kan gitu ya. Jadi gue selalu ada equipment baru yang masuk setiap kali ada film baru yang gue pegang. Asik. Jadi maksudnya lebih ke ini kebutuhan dia, ini butuh ada sesuatu ya gue akan beli itu buat Mainan filmnya. baru ya. Iya. Buat emang mau beli mainan. Maksudnya nggak akan kayak ya udah deh. Kalau emang kecuali gue emang ini alat cukup dengan yang gue punya, tapi kalau enggak gue akan ngeluarin untuk beli itu gitu. Pribadi. Pribadi. Oke. Anyway, itu juga
persiapan naskah juga dong. Lu berarti mau nggak mau lu harus tahu emosinya dari naskah dong. Iya. Iya. Harus tahu emosinya, harus tahu orang-orangnya, harus tahu pakaian yang dipakai kayak apa. Berarti lo reading juga dong ya? Enggak sih. Cuman lebih ke kostum mereka tuh gue harus tahu kayak apa. Kayak waktu Wiro sebelum kemarin. Itu waktu mereka test cam gue minta mereka pakai full kostum yang akan dipakai syuting. Supaya? Karena gue harus miking posisinya biar nanti nggak pas syuting gue harus nyoba-nyoba itu. Ternyata audionya gini. Oke. Jadi udah beberapa yang emang kita larinya nggak ke badan, udah ke rambut, udah kemana udah. Kalau cerita-cerita misteri gitu pasti ada dong. Kalau gue kita bakal bahas sampai saat ini. Jangan kemana-mana, lo masih menyaksikan Sweet Talk barengan sama Mas Iksan nih, ahlinya audio di dunia film Indonesia. Jangan kemana-mana.